Maksud daripada al-muflihun di sini adalah al-faizuna bil jannah najuna minan nar. Orang-orang yang beruntung mendapatkan surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila anqala al-musannif. Pembahasan kali ini adalah kitab baru atau baru dibahas pertama kali di channel Ngaji Kitab Online. Yang akan kita bahas yakni kitab Tafsir Jalalain. Dan kita akan mulai dari surat Al-Baqarah. Mengapa tidak dari surat Al-Fatihah? Karena Tafsir Jalalain itu ada dua pengarang. Dan pengarang yang pertama itu mengarangnya dari surat Al-Baqarah. Jadi kita tabarrukan pada satu pengarang dulu. Kemudian nanti di pertengahan hingga surat Al-Fatihah kita akan tabarrukan kepada pengarang yang kedua. Mari kita bahas dari surat Al-Baqarah. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarati madaniyatun mi'atani wa sittun aw sab'un wa thamanuna ayatan. Surat Al-Baqarah itu adalah surat yang madaniyatun atau yang diturunkan di Madinah. Karena ada dua macam surat itu, ada makkiyatun, ada madaniyatun. Makkiyatun itu diturunkan di kota Mekah. Kemudian madaniyatun adalah surat yang diturunkan di kota Madinah. Mi'atani wasitun aw sab'un wa samanuna ayatan. Jumlah ayatnya ada dua pendapat. Ada yang mengatakan 286, ada yang mengatakan 287 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Alif lam mim. Lafaz alif lam mim ini tidak ada artinya, sehingga tafsirannya Allahu a'lamu bimuradihi bidzalika. Allah yang lebih tahu tentang maksud daripada lafaz alif lam mim. Dan nanti ke depan semua mafatihus suwar seperti alif lam mim ta sin mim toha yasin itu semua tidak ada artinya. Dalam artian semua mufassir sepakat tidak berani untuk menafsiri lafaz mafatihus suwar, sehingga dikatakan di sini Allahu a'lamu bimuradihi bidzalika. Allah yang lebih tahu tentang maksud lafaz alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalika ay hadza, dzalikal kitabu. Adapun kitab ini, dzalika di sini memang untuk isim isyarah jauh, tetapi yang dimaksud dzalika di sini ay hadza. Ay hadzal kitabu, adapun kitab ini, apa kitab ini? Al-Qur'an ini. Alladzi yaqra'uhu Muhammad, yang dibaca oleh Nabi Muhammad. La raiba fihi ay la syakka. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalam kitab ini. Maksud daripada keraguan ini adalah annahu min indillah, bahwasanya Al-Qur'an ini memang diturunkan daripada Allah. Jadi memang Al-Qur'an ini dari Allah. Wa jumlatun nafi khabarun. Adapun jumlah nafi la raiba ini adalah khabar mubtada'uhu, yang adapun mubtada'nya itu adalah lafaz dzalika. Jadi adapun kitab ini ialah tidak ada keraguan-raguan. Jadi khabarnya itu berupa la raiba. Wal isyaratu bihi, mengapa kok memakai isyarah dengan lafaz dzalika? Ya alasannya apa? Padahal maksudnya dzalika adalah hadza ailit ta'zim, untuk mengagungkan Al-Qur'an. Jadi untuk mengagungkan Al-Qur'an. Hudan juga sebagai petunjuk. Khobaru tsanin, khobar yang kedua, ayhadin. Jadi khobar daripada lafaz dzalika. Hudan, ya ini kitab ini, Al-Qur'an ini juga sebagai petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa.
Jadi Al-Quran itu selain tidak ada keraguan-raguan di dalamnya, juga sebagai petunjuk, sebagai perkara yang dapat menunjukkan kepada hidayah, kepada kebaikan, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Ai as-shairina ila taqwa, yakni orang-orang yang bisa menjadi takwa bimtisalil awamir, dengan mengikuti perintah atau mengerjakan perintah-perintah Allah, wajtina bin nawahi, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Li'itqaihim bidzalika annar, karena barang siapa yang bisa bertakwa, mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka dia bisa selamat daripada api neraka. Lanjut ke ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Alladzina, yakni orang-orang, yu'minuna yang beriman, bil ghaibi terhadap perkara yang gaib, wa yuqimunas sholata dan mengerjakan salat, wa mimma razaqnahum yunfikun dan berinfak terhadap rezeki yang telah diberikan oleh Allah. Maksud daripada alladzi di sini adalah yakni orang-orang yang bertakwa itu apa? Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Yakni orang-orang yang bertakwa itu adalah yang pertama, yu'minuna bil ghaibi, ay yusaddiquna bil ghaibi, membenarkan perkara yang gaib. Apa saja perkara yang gaib? Ay bima ghaba anhum, yakni sesuatu yang gaib daripada kalian semua. Contohnya perkara gaib di sini adalah minal ba'si, hari kebangkitan. Ini termasuk perkara yang gaib kepada kita. Wal jannati, surga, wan nari, dan neraka. Ketiga perkara ini termasuk perkara-perkara yang gaib. Yakni sifat yang pertama yang diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang membenarkan perkara yang gaib. Kemudian yang kedua, wa yuqimunas sholata, dan orang-orang yang mengerjakan sholat. Maksudnya bukan hanya mengerjakan, ayatu nabiha bihukukiha, yakni yang menjalankan hak-haknya sholat sesuai dengan tuntunan syariat, sesuai dengan rukun, sesuai dengan perkara yang membatalkan sholat, dan semuanya. Jadi bukan hanya sholat saja, akan tetapi juga sesuai dengan tuntunan. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan terhadap rezeki yang telah diberikan oleh Allah, yunfikun, mereka infakkan. Tetapi mereka infakkan fi ta'atillah, di dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian selanjutnya yang juga disifati, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Juga sifat yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa ini adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan mereka-mereka itu beriman kepada sesuatu yang diturunkan kepada kamu, ayat Quran, yakni Al-Quran ini. Yani sesuatu yang diturunkan kepada kalian, sesuatu yang diturunkan kepada kamu sekarang ini adalah Al-Quran. Wa ma unzila min qablik, dan sesuatu yang diturunkan sebelum kamu. Apa kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran? Contohnya Taurat, Injil, dan juga Zabur. Juga wabil akhiratihum yuqinun, dan mereka itu juga orang-orang yang mengetahui tentang akhirat. Dalam artian dia harus yakin tentang keberadaan akhirat. Ini adalah sifat-sifat daripada orang-orang yang bertakwa. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika, adapun mereka, al-mausuna bima dzukir, yakni orang-orang yang disifati dengan telah disebutkan, beriman kepada perkara yang gaib, melakukan sholat, kemudian menginfakkan rezeki-rezekinya, ya. Kemudian iman kepada kitab yang diturunkan, kemudian iman kepada kitab yang diturunkan sebelum kita. Itu semua adalah sifat-sifat yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Dan adapun orang-orang yang bertakwa itu ala hudan mir rabbihim, akan berada dalam petunjuk daripada Allah. Jadi orang-orang yang bertakwa itu semuanya akan berada di dalam petunjuk yang diberikan oleh pada Allah. Wa ulaika hum al-muflihun, dan mereka juga orang-orang yang beruntung. Maksud daripada al-muflihun di sini adalah al-faizuna bil jannah najuna minan nar, orang-orang yang beruntung mendapatkan surga, dan an-najuna minan nar, dan orang-orang yang selamat ataupun ya
merdeka ya, merdeka selamat minannar daripada neraka. Ya, semoga saja kita termasuk orang-orang yang bertakwa yang disifati oleh Allah di dalam Al-Qur'an ini, yakni surat Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 4. Terima kasih, cukup sekian pembahasan kita yakni tafsir Al-Jalalain ayat 1 sampai 5. Semoga kita selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhiran ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.